Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Salam sehat bagi kita semua. Untuk kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya PLC Omron berkomunikasi dengan VFD atau inverter ya, biasa disebut inverter, VFD Toshiba menggunakan serial 485, RS485 ya, dengan bahasa Modbus protokol. Ya. Di sini saya pakai Omron CP1E tipe NA20DT. Ya, karena hanya built-in untuk serial RS232, maka di sini di CP1E saya membutuhkan eh, device atau tambahan modul RS485 yaitu CIF 11 sebagai RS485 nanti berkomunikasi dengan VFD Toshiba. Baiklah, pertama adalah yang penting adalah kita setting dulu untuk VFD Toshiba-nya digunakan. Jadi kita buka untuk manual ya. Manual dari Toshiba. Kita masuk ke parameternya dulu. Parameter Toshiba, teman. Nah, kita masuk di parameter ini ya. Yang perlu di setting lebih dahulu untuk VFD Toshiba adalah yang pertama adalah CNOD. CNOD di sini adalah Common Mode Selection. Jadi karena kita nanti menjalankan VFD-nya atau inverter itu menggunakan serial RS485, berarti saya di sini eh, di parameter CNOD-nya saya isi 2 ya, defaultnya settingnya sudah 1. Jadi di sini saya pilih RS485 Communication. Kemudian yang kedua adalah FNOD, Frequency Setting Mode Selection. Nah, di sini pun juga sama karena kita jalankan pakai komunikasi ya, serial komunikasi. Jadi saya juga memilih di sini. Saya isi dengan 4 ya. RS485 Communication. Dari defaultnya adalah 0 ya. Ini saya pakai komunikasi. Ya. Kemudian untuk setting komunikasinya untuk setting inverternya untuk komunikasi ya. Nah, ini communication parameter ya. Jadi yang pertama adalah CNOD sama FNOD, kemudian adalah untuk komunikasi parameternya. Jadi ada F800 di mana ini adalah setting baud rate-nya. Di sini saya pakai 9600 ya. Misalnya ini saya pakai 9600 berarti saya isi 3 dari defaultnya 4 ya. Kemudian di F801 parity-nya saya pakai 0, no parity ya. Kalau defaultnya 1, saya pakai ini ya, no parity. Kemudian di F802 itu sebagai inverter number atau station number-nya. Station number-nya dari 0 sampai 247, defaultnya 0. Kebetulan di sini saya pakai 5 ya. Nanti inverternya nomor 5. Semisal ada beberapa inverter, saya pakai nomor 5. 1, 2, 3, 4-nya nggak saya pakai, saya pakai 5. Semisal langsung ke 5. Ya.
Kemudian 803 bla 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 turun. Ini. Jadi langsung ke F829, parameter F829. Nah, di sini saya pakai bahasa Modbus RTU protokol ya. Jadi defaultnya 0, saya isi 1. Yang terakhir adalah parameter F856. Di sini saya pakai 4 pulse untuk motornya, 4 pulse ya. Semisal motornya 6 pulse atau 2 pulse, jadi ini saya pilih pakai yang 4 pulse. Seperti itu ya. Baik, ini untuk eh, setting dari parameter dari VFD. Kemudian ini ya. Jadi ada pot untuk VFD Toshiba ya. Potnya RG45 di sini ya, RG45 bukan Ethernet ya. Tapi ini adalah konektor untuk RS485 Communication. Ya, di bawah di sini. Ya, kita lihat di sini ini posisinya ya. Posisinya nah ini posisinya ya. RG45 bukan Ethernet ya. Ini adalah serial komunikasi. Nah, pin outnya yang dipakai ya di pin out nomor 4 dan 5 ya. Kita bisa pakai kabel Ethernet ya. Kita pakai kabel Ethernet bisa ya. Ini kemudian kita sambungkan dengan chip 11 punya Omron. Punyanya Omron. Ini yang nah ini yang chip 11 ya. Nah, yang ini chip 11 ini eh ya. Kita setting dulu chip 11 pin 1 karena kita pakai dua wire ya. Kita lihat ini pakai dua wire ya. Dua kabel saja ya. Jadi kalau tadi yang ini yang saya pakai adalah pin out nomor 4 dan 5 di Toshiba-nya. Kemudian di Omron-nya berarti saya setting dulu untuk deep switch-nya. Deep switch-nya kita copot dulu ya. Ini kita copot, kita lepas. Di baliknya ada deep switch. Nah, deep switch ini kita setting ya. Jadi pin pertama itu off ya. Saya pakai off karena saya tidak pakai resistan. Kemudian karena saya pakai dua wire ya, dua kabel, berarti pin nomor 2 ini posisi on. Kemudian posisi pin nomor 3 juga sama, posisi on. Saya pakai dua wire ya. Kemudian 4 karena nggak dipakai, biarkan dia off. Kemudian yang kelima sama ke 6 karena ini saya pakai tidak perlu RS control disable semua ya, saya disable, control disable semua ya. Ini saya off kan. Jadi pin 1 off, pin 2 on, pin 3 on, pin 4 off, pin 5 off, pin 6 off. Ya. Ini nanti yang dipakai adalah berarti RDA min sama RDA min sama RDB plus ya. Jadi RDA min nanti masuk ke pin out nomor 5 dari Toshiba. RDB plus masuk ke pin nomor 4 dari Toshiba. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk kita mau ngambil data dari Toshiba. Jadi tadi kita nanti coba untuk mengubah frekuensi sama start stop ya. Mengubah frekuensi sama start stop. Ya. Jadi nanti breadcommentnya adalah
fungsinya nomor 6 karena kita nanti pakai dia. Jadi contohnya seperti ini, rating in frequency common value. Jadi ini adalah register dari Toshiba untuk frekuensi FA01 ya. Nah, jadi misal ini komputer ke inverter jadi 01, 01 ini adalah inverter number, terus commonnya adalah function 06 ya. Kemudian komunikasi numbernya FA01 adalah frekuensi setting ya, frekuensi common value. Kemudian 1770 ini adalah hexa dari 60 Hz. Ya, dari 60 Hz. Kemudian CRC-nya 16, E6 sama C6. Ya, nanti di situ. Jadi, yang kita butuhkan adalah saya hanya membutuhkan ini kalau kita pakai komputer atau pakai mousepad full ya. Jadi kita manggilnya ini FA01. Ya, nanti frekuensinya diubah-ubah ya. 60, 50 terserah. Seperti itu ya. Nah, ini kemudian adalah start stop-nya. Kita start stop untuk inverter. Eh, address registernya dari Toshiba adalah FA00. FA00 nanti tinggal bit yang kita pakai itu untuk apa? Karena untuk running ya. Kita untuk run. Jadi bit 10 ini running. Ya, run stopnya dari sini. Di bit 10. Nah, ini sudah ada contohnya ya. FA00. Jadi ada 16 bit ya. Berarti kan yang saya butuhkan di sini adalah di bit ke-10. Kalau 0 berarti nilainya 0 berarti stop, kalau nilainya 1 berarti run ya. Kemudian 15 common periodic selection adalah harus enable ya. Jadi nilainya 0 0 0 0 0 0 ini bit ke-10 nilainya 1 ya, dan ini bit ke-16 nilainya 1. Ini ya. Ini bit ke-10 nilainya 1 dan bit ke-15 ini atau 16 ya. 16 ini nilainya 1. Ya, 0, 1, 2, 3, berapa. Oke, langsung aja kita coba bikin komunikasi. Kita buka CX Programmer. Kita bikin new di sini. Oke. Modbus Toshiba gitu ya. Kita pilih CP1E. Kebetulan saya pakai NA ya. Tipe NA, oke. Koneksinya pakai USB ya. Pakai USB ya. Ini saya untuk upload downloadnya pakai USB. Oke. Langsung kita oke di sini. Baik, sebelumnya kita setting dulu ya tadi ya. Jadi ini built-in RS232 kita pakai serial option port ya. Kita pakai custom tadi kita 9681N ya. 81N tadi ya. Oke. Kita pakai Modbus RTU Simple Master. Ya. Setelah itu kita kembali lagi. Baru nanti kita bikin di sini. Kita bikin pertama adalah untuk membuat setting dari supaya aktif di serial com-nya. Ya, sini saya pakai timer. Kemudian A64100 tadi nanti kita lihat ya.
D0 saya isi 1 saja. Oke, kecilin ya. Oke, saya besarkan. Oke. Baik, kita lihat CP1E. CP1E kita cari serial ya. Serial, halaman untuk serial. Nah, ini untuk serialnya ya. Modbus RTU SI Master Function. Nah, ini kita pakai ya ini. Oke, kita kebetulan pakai CP1E NA ya. Ini kalau kita pakai serial option port built-in R985 eh, data areanya ya di D1300 sampai dengan D1399. Kemudian untuk auxiliary area bitnya A641 sampai A64102 ya. Di A61, nah ini A641. Kalau A640 berarti di RS232. Kita pakai A64100 adalah Modbus RTU Master Execution Bit. Ya, jadi pada saat kondisi on berarti execution progress. Berarti untuk serial dari chip 11 ini dia akan berkelip di sini ya. Nah, ini kebetulan sebenarnya sudah ada programnya di dalamnya ya. Saya sudah nyoba. Nah, ini oke. Kita pakai ini ya. A64100 sebagai Modbus RTU Master Execution Bit ya. Oke, kita lanjut ya, bikin di sini. Berarti kemudian D0 ini saya pakai version up ya. Kemudian saya pakai increment ya di sini. Increment saya isi D0 gitu aja ya. Jadi nanti ini saya fungsikan sebagai timer ini fungsikan bergantian. Write ke frekuensi sama write ke start stop ya nanti. Oke. Yang bikin di sini jika sama dengan D0 ini nilainya 1 ya maka dia akan mengerjakan semisal ini W10 gitu ya. Ini sebagai mungkin bread frekuensi. Jadi pada saat W010 ini aktif dia akan eh, menulis frekuensi sesuai dengan yang kita inginkan ya. Oke, lanjut. Baru sama dengan D0 jika nilainya 2 dia akan mengeksekusi W011 misal. Lanjut di sini red kan stop. Oke, red kan stop. Kemudian
D0 jika nilainya 3. Di sini akan saya kembalikan ke nilai 0 berarti. Saya kembalikan lagi ke D0. Sorry. Saya move ya. Move 1 ke D0. Datanya akan saya pindah ke D0. Besarnya. Oke. W010 dia akan supaya mengeksekusi untuk A641.0 ya. A61.0 ini modbus set gitu aja ya. Kemudian oke, kita tambah di sini W011 ya. Ini kita pakai differential up dan nanti dot up juga ya. Oke, nanti pada saat timer bekerja dia akan seperti flip-flop ya, gantian ya. Jadi W10, W010, W011, kembali lagi W010, W011. Dan di sini setnya bergantian. Klik, klik, klik gitu ya. Oke, sekarang eh, kita coba di sini ya. Misal ini write frekuensi. Oke, kita bikin write frekuensi di sini. Oke. Kemudian W010 ini sebagai write frekuensi ya. Sama kita pakai up. Kemudian W010. Oke, kita move datanya. Move 5 D1300. Ini adalah slave ID. Ya. Jadi ID dari inverter tadi ya. Karena saya pakai tadi kan saya pakai 5 ya di uh, inverter number. Ya, saya pakai 5 terserah nanti bisa 4, 3, 2, 1, 10 terserah ya. Itu masuk ke D1300. D1300. Jadi ini ya. Ini kalau ini pakai 232, ini yang pakai 485. D1300 adalah slave address. Ya, kemudian D1301 sebagai function code-nya. Tadi kan function code-nya 6 ya. Terus kemudian eh, D1301 communication data byte ya, bytes. Jadi saya pakai berapa nilai datanya. Kemudian D1303 communication datanya ya sampai D1349. Ini komennya, ini respon kalau sudah di eh, semisal ada perintah, jadi ada responnya nanti apa nanti ini. Jadi kita tidak tampilkan ya, cukup ini aja ya. Oke, lanjut berarti kita move
Saya pakai function code 6 ya di 1301. Ini berarti function code gitu ya. Function code dari Modbus. Oke, lanjut kita move data lagi. Saya pembacaannya ada 4 byte ya. 4 byte D1302. Data size misal. Oke, lanjut. Di sini saya move data lagi. FA01. Nah, apa FA01 tadi ya? Di Toshiba tadi ya, untuk frekuensi value ya. Address register adalah FA01. Ini masuk ke D1303. Ya, address register ya. Gitu aja. Oke, address register. Baru ini kasih W010. Sebenarnya nggak perlu ini juga nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Saya pakai seperti itu. Saya move lagi datanya. Kemudian D10, semisal data dari D10 nanti masuk D1304 sebagai value dari D10. Oke, frekuensi set value semisal ini ya. Kemudian adalah frekuensi value yang masuk. Oke, kemudian data flag always on. Ini saya move data. Move D100 ke D10 ya. Terserah nanti ya. Jadi D100 adalah setting value ya. D100-nya SV frekuensi ya. Kemudian D10-nya frekuensi set value ya. Jadi nanti kita ngisinya di D100, yang akan datanya kita pindah ke D10. Itu ya. Lanjut, ini adalah run stop. Kita bikin run stop. Write run stop ya. Oke. Sama ya. Jadi kita copy aja dulu ini. Kita copy sini, kita paste ya. Oke, kita hanya ganti di sini W1011. Sorry. W011 ya. Ini juga sama. W011. Oke, tetap ini 5, 6 juga function code-nya. Shortword-nya juga 4. Move-nya ini karena saya tadi pakai common ya, FA00 tadi ya kalau nggak salah, FA00. Ya ini ya. Nah, FA00. FA00. Ini saya ganti FA00. Tetap ke 1303. FA00, kemudian ini semisal ke D14. D14 ketika sama ya. D14.
Misal ini jangan frekuensi value, bingung nanti malahnya. D14 ini saya ganti semisal data register, semisal ya gitu aja. Oke, D14-nya itu run stand, run stop gitu aja ya. Run stop forward-nya, default-nya forward-nya. Oke, ini juga ganti W011 ya. Oke, baru nanti kita bikin di sini. Bikin semisal W012. Ini dipakai untuk run stop forward ya, defaultnya. Bisa putar kanan, bisa putar kiri, terserah nanti ya. Tergantung dari kita settingnya ya. Kebetulan saya hanya pakai satu aja. Saya pakai yang putar kanan aja. Saya move data. Di sini saya isi 33792 ke, sorry, ke D14 ya. Nilai 33792 ini akan saya pindah ke D14 untuk run stopnya. Ini saya pakai up. Oke. Kemudian ini saya copy lagi. Saya copy di sini. Ini saya ganti pakai down. Ya, nilainya saya kasih 0. Nah, apa itu 33792? Nilai desimal 33792. Itu kita lihat di ini ya, FA00 ya. Jadi tadi adalah yang on kondisi 1, nilainya 1 adalah bit ke-10 sama bit ke-15 ini kan ya. 000. Nilai heksanya adalah 8400. Nah, nilai heksa 8400 berapa desimalnya karena saya pakai desimal ya. Saya pakai kalkulator di sini. Oke, 8400. 33792 untuk desimalnya. Ya, 33792. Makanya saya di sini pakai 33792. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita coba, setelah ini kita coba konekkan ya. Oke, baru kita transfer to PLC. Ya, settingnya perlu tadi ya. Oke, kita write, kita transfer. Oke, nah ini setelah kita transfer ya, kita lihat di sini. Setelah kita kecilkan ini. Ya, untuk ini D100-nya kita isi. Semisal ini kita isi 50 Hz ya. 50 Hz berarti kita ketik 5000 di sini ya. Kita set di sini. Oke. Kita set oke ya. 5000. 5000 berarti di sini nanti kelihatan. Yes. 50. Ya, 50 Hz. Misal ini kita ganti. Bentar. Oke. Kita ganti di sini. Nah, D100-nya kita isi 40 4000, 40 Hz. Ya, berubah 40 Hz. Oke. Kita coba start stop di sini ya. Kita start ini ya. Kita set on. Nah,
Ini terlihat running. Kita kembalikan di sini ya. Nah, ini running, kondisi running. Misal kita stop di sini, kita off ya. Nah, oke, kita ganti untuk frekuensinya kita naikkan ke 50 Hz, berarti 5000 setnya. Oke, 50 Hz. Kita coba start. Oke, kita stop. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.